Oi, kok pada tenang-tenang aja sih? Kayak nggak ada apa-apa. Emang pada nggak sadar kalau anak Raja Jawa hilang? Udah hampir seminggu Kaisang hilang loh. Kalau KPK nggak mampu menemukan Kaisang, jangan-jangan emang nggak niat nyari aja. Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat nggak kayak gitu? Misalnya anak saya, Betul. nggak bakal dapat. Betul. Ke private jet sampai ke Amerika sekian hari, lalu dengan sekian penumpang, hotelnya juga bisa aja ditanggung gitu kan? Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Iya. Itu kan. Sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Dari PSI melihat itu wajar saja ya? Apa? Melakukan perjalanan dengan situasi ekonomi kita saat ini. Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal ya. Sampai kan Mas Kaisang sampai udah ketahuan ternyata jet pribadinya itu punya salah satu induk perusahaan Shopee dan Garena gitu. Saya no comment ya. Bikin gaduh yang nggak perlu. Ya. Kaisang itu sampai saat ini ya, tidak dalam status sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara. Dia adalah orang swasta. Kami Aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan putra bungsu dari Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep. Seperti kita ketahui bersama bahwa putra bungsu Presiden Jokowi, yang juga adalah Ketua Umum Partai PSI, Kaisang Pangarep, heboh dikarenakan mendampingi istri ke Amerika Serikat dan menggunakan jet pribadi. Banyak pihak, banyak kalangan menduga ini bagian dari gratifikasi. Sekalipun Kaisang bukan merupakan seorang pejabat publik atau pemerintahan, tetapi karena beliau adalah anak seorang presiden, maka ini dianggap sebagai sebuah gratifikasi. Desakan dari rakyat dan juga dari berbagai kelompok ormas agar kiranya KPK segera memanggil Kaisang dan juga dimintai klarifikasi setelah keterangannya. Dan ternyata ketika pihak KPK berupaya untuk memintai keterangan dari Kaisang, justru Kaisang menghilang bagai ditelan bumi ya. Menghilang ini dalam tanda kutip. Lalu kemarin mulai muncul ya di publik dan dimintai keterangan oleh awak media, namun beliau sepertinya menghindar. Namun di sini akan ada beberapa pihak yang memberikan keterangan terkait hal ini. Di antaranya adalah Sekjen Partai PSI, sekalipun ia menyampaikan bahwa ia bukanlah jubir dari Kaisang, tetapi setidaknya bisa memberikan sedikit pendapat terkait dengan menghilangnya Kaisang tersebut. Dan juga kita akan mendengarkan salah seorang anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yaitu Bang BKH, Beni Kabur Harman, mengungkapkan bahwa ya KPK keliru karena Kaisang itu bukan pejabat publik. Hal yang senada juga diungkapkan oleh iparnya dari Kaisang sendiri, yaitu Bobi, mengungkapkan bahwa Kaisang bukan pejabat publik, sehingga tidak tepat jika dikatakan sebagai gratifikasi. Namun hal ini berbeda pandangan dengan Mahfud MD yang adalah seorang ahli hukum. Dia mengungkapkan bahwa kalaupun memang dia bukan pejabat publik, tetapi dia seorang anak presiden. Jika bukan anak presiden, ia tidak akan mungkin mendapatkan kesempatan seperti itu, yaitu mendapatkan ya private jet untuk berangkat dari Indonesia ke Amerika pulang pergi, dan itu membutuhkan biaya ya hampir belasan M, ya. Tetapi itu bisa ia dapatkan karena ia seorang anak presiden. Itu menurut Pak Mahfud MD. Dan juga di sini kita akan menyaksikan bagaimana pandangan dari berbagai pihak, termasuk para netizen terkait hal ini.
Dan pada akhirnya aktivis dari 98 karena gerah dengan hal ini, maka mereka melakukan atau membuatkan laporan, dan ada sebuah stiker ya atau flyer yang bertuliskan Kaisang di DPO-kan oleh rakyat sendiri. Dan untuk tidak memperpanjang kata dan biar tidak penasaran seperti apa statement dari para pihak ini, mari kita ikuti videonya satu persatu. Oi, kok pada tenang-tenang aja sih? Kayak nggak ada apa-apa. Emang pada nggak sadar kalau anak Raja Jawa hilang? Udah hampir seminggu Kaisang hilang loh. Kalau KPK nggak mampu menemukan Kaisang, jangan-jangan emang nggak niat nyari aja. Coba dong pakai bantuan orang pintar. Segala dukun beranak juga boleh. Kali aja Bu Dukun lihat Kaisang lewat depan rumahnya. Terus udah dicoba belum pakai anjing pelacak? Kaisang hilang sama istrinya kan? Masa nggak kecium? Kok gue nggak ngeliat gambar Kaisang hilang di tiang-tiang listrik yang tulisannya telah hilang, bocil, terakhir terlihat naik jet pribadi bareng istrinya yang doyan makan roti mahal. Waduh. Lagian, emang bapak ibunya pada nggak nyariin apa? Kan bapaknya Kaisang katanya memiliki semua data intelijen. Masa anak sendiri hilang nggak ketemu? Emang PSI nggak cemas apa ketumnya hilang? Kita rakyat jelata aja khawatir Kaisang Khawatir hilang. banget. Khawatir kalau kasus jet pribadi, MOU sama Shopee bakal ikutan hilang juga kayak Kaisang. Lagian zaman udah canggih. Emang masih bisa orang hilang? Kecuali kalau emang sengaja hilang atau diumpetin. Apalagi yang hilang sukanya flexing. Biasanya warganet yang budiman paling jago urusan menemukan. Tolonglah kalian cari Kaisang. Karena kemarin masyarakat sudah marah akibat RUU Pilkada. Masa besok mau disuruh demo lagi? Ya nggak apa-apa sih. Salam semangat antitesa 24. Baik sahabat sekalian, beliau ini adalah salah seorang konten kreator, dan ketika Pilpres kemarin, beliau ini adalah salah satu pendukung atau loyalis dari Anies Baswedan. Dan kali ini dia bertanya, kok bisa ya seorang bocil yang hilang lalu belum bisa ditemukan sampai saat ini. Bocil yang dimaksudkan ini adalah Kaisang Pangarep ya, yang disinyalir hilang, diduga hilang, menghilang ya, karena ada upaya dari KPK untuk meminta klarifikasi tersebut. Dan itu bagian dari ungkapan hati seorang netizen atas hal ini. Baik sahabat sekalian, memang banyak pihak mengatakan bahwa Kaisang tidak bisa dijerat dengan pasal gratifikasi, itu dikarenakan Kaisang bukan seorang pejabat publik, ya, dalam hal ini pemerintah misalnya. Tetapi pandangan itu sedikit berbeda dengan pandangan dari Pak Mahfud MD, yang juga adalah seorang ahli hukum, yang mengungkapkan bahwa Kaisang tidak bisa dikatakan sebagai bukan pejabat publik ya, tetapi ada kaitannya dikarenakan Kaisang merupakan salah satu putra dari Presiden Jokowi, dan Presiden merupakan pejabat publik. Oleh karena itu, mari kita dengarkan apa pendapat dari Prof. Mahfud tersebut. Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Misalnya anak saya, Betul. Nggak bakal dapat. Betul. Private jet sampai ke Amerika sekian hari, lalu dengan sekian penumpang, hotelnya juga bisa saja ditanggung gitu kan. Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Yeah. Itu kan karena anak presiden. Nah, di situ sebenarnya jiwa larangan gratifikasi itu ya seperti itu. Pak soal Bobi Nasution. Menurut saya ini kan kasus tindak pidana korupsi yang berdasar fakta persidangan itu sudah disebutkan bahwa kasus itu terkait dengan Blok Medan, dan ketika Blok Medan itu ditanya siapa itu Blok Medan itu Kahiyang Ayu dan Bobi. Nah berarti dia terkait di situ. Mestinya diperiksa dong. Itu tadi kalau KPK-nya tidak melipir-melipir, itu harusnya diperiksa. Nah ini menurut Prof. Mahfud itu harusnya diperiksa. Kalau KPK tidak melipir ya, harusnya diperiksa. Menurut Prof. Mahfud demikian. Oleh karena itu sebagai rakyat tentu kita menanti apa tindakan yang bakal dilakukan oleh KPK. Apakah benar memanggil Kaisang dan diminta klarifikasi terkait hal ini, atau justru senyap dan menghilang begitu saja. Baik sahabat sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan apa komentar dari juru bicara KPK terkait hal ini. Ya, pasti pihak KPK juga akan memberikan pernyataan terhadap laporan atau juga mungkin ya sudah menjadi rahasia publik terkait hal ini, bahwa rakyat atau kelompok tertentu menginginkan agar Kaisang segera
diperiksa oleh KPK. Mari kita dengarkan pernyataan dari pihak KPK berikut ini. Sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk lapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan laporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi. Sementara posisinya seperti itu. Baik, ini dari pihak KPK mengatakan bahwa laporan sudah diterima dan sementara dalam tahap penelaahan. Nah, ini kita menanti sampai kapan penelaahan ini dan juga apa tindakan yang bakal dilakukan oleh pihak KPK. Semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Baik, dari pihak KPK mengatakan bahwa setiap orang atau setiap warga memiliki hak yang sama di mata hukum ya. Artinya diperlakukan pun sama. Dan beliau juga mengatakan bahwa ya berharap agar berkas segala macam itu lengkap untuk bisa diambil tindakan atau tindak lanjutnya seperti apa. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa pernyataan dari Sekjen Partai PSI karena Kaesang diduga menghilang ya. Mari kita dengarkan apa pernyataan dari Sekjen PSI, sekalipun ia mengungkapkan bahwa ia bukan juru bicara dari Kaesang, tetapi apa saja pernyataan beliau terkait hal ini. Apa? Oh, saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal ya. Karena kan Mas Kaesang sampai udah ketahuan ternyata jet pribadinya itu punya salah satu induk perusahaan Shopee dan Garena. Saya no comment ya. No comment aja. Kenapa itu? Saya bukan juru bicaranya Mas Kaesang Pangarep. Saya mengurus partai ya. Baik sahabat sekalian, itu jawaban bijak dari Sekjen Partai PSI, Bung Antoni Julia. Beliau mengatakan bahwa ya saya bukan juru bicaranya Kaesang, tetapi saya adalah Sekjen Partai. Berarti apa yang saya urus itu adalah urusan-urusan partai, tidak mengurus urusan pribadi seorang ketum. Nah, ini juga jawaban yang tepat ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan apa komentar dari Bung Beni Kabur Harman. Beliau ini adalah anggota dewan dan juga yang membidangi atau ada di komisi bagian hukum ya. Dan beliau adalah salah satu kader dari Partai Demokrat. Kira-kira Bung Beni Kabur Harman selaku ya praktisi hukum juga beliau ini, kira-kira apa yang ia lihat atau dari apa yang dia lihat, kira-kira statementnya atau pernyataan atau opininya terkait hal ini itu seperti apa? Mari kita dengarkan. Bikin gaduh yang nggak perlu. Ya. Bikin gaduh ya. Sampai saat ini ya, tidak dalam status sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara. Dia adalah orang swasta. Bahwa dia adalah anak presiden, ya, iya. Tapi statusnya adalah orang bebas. Orang bebas itu tidak terikat aturan-aturan terkait dengan penyelenggaraan negara. Dia bukan penyelenggara negara, juga bukan penyelenggara negara. Dia adalah pimpinan partai politik. Oleh sebab itu kalau dia mau secara private jet, ya, kemana itu adalah haknya. Tidak perlu KPK
membuang-buang waktu yang nggak perlu begitu. Baik sahabat sekalian, menurut pandangan Benny Kabur Harman ini, bahwa KPK tidak usah membuat gaduh dengan situasi ini. Karena menurutnya Kaisang hingga saat ini bukan seorang pejabat publik. Beliau hanyalah seorang ketum partai. Dan untuk urusan ia menyewa private jet dan lain sebagainya, itu urusan pribadinya. Sehingga tidak perlu membuang-buang waktu. Ini menurut Bung Benny Kabur Harman ini. Sehingga menurutnya ya KPK tidak usah membuat situasi ini menjadi tambah gaduh. Nah, kira-kira menurut pendapat sahabat sekalian seperti apa dari statement Bung Benny Kabur Harman ini? Baik sahabat sekalian, setelah mendengarkan apa pernyataan dari Bung Benny Kabur Harman tadi, mari kita dengarkan pernyataan dari iparnya Kaisang yang juga adalah wali kota Medan, ya, mantan wali kota Medan, Pak Bobi Nasution. Kira-kira pernyataan Pak Bobi seperti apa setelah informasi atau isu yang sementara berkembang bahwa Kaisang itu menghilang dan terkait dengan penggunaan private jet dari Indonesia ke Amerika pulang pergi. Dan ini pernyataan dari Pak Bobi ya. Mari kita dengarkan bersama kira-kira pernyataan Pak Bobi apakah sama dengan Bung Benny Kabur Harman atau justru sebaliknya. Mari kita ikuti. Ipar Kaisang yang juga wali kota Medan, Bobi Nasution mengatakan Kaisang bukan pejabat publik hingga tidak bisa diperiksa KPK. Dia juga memastikan publik dapat menelusuri pesawat itu sendiri. Bapak gimana nih Bapak pernyataan itu? Kalau saya Kaisang tidak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Katanya kabur Pak. Baik sahabat sekalian, ya ini Pak Bobi jawabannya bahwa ya Pak Kaisang itu kan bukan seorang pejabat publik, dia hanya ketum partai ya. Memang kalau ada yang mau cari tahu tentang private jet silakan cari tahu sendiri, jangan tanya di beliau ini, sekalipun beliau adalah iparnya dan itu adalah urusan pribadi ya menurutnya. Baik, selanjutnya kita dengarkan apa komentar ya atau pendapat dari salah satu petinggi partai PSI yaitu Sis Grace Natali berikut ini ya, biar berimbang. Tadi sudah sekjennya. Sekarang kita dengarkan lagi dari salah satu ketua Dewan Pertimbangan PSI kalau tidak salah nih ya. Mari kita ikuti. Panas saja Pak. Disorot dulu masalah jet pribadi, strategi pribadi sih. Bukan terkait dengan beli-beli, tanya beli langsung. Ya. Ini soal yang soal Mas Gibran sih, kalau Mas Gibran sih yang rame kemarin sih di Kan belum pasti, nggak tahu itu punya beliau apa enggak. berarti harus diverifikasi dulu. Dipastikan dulu. Ya itu. Baik sahabat sekalian, ini pernyataan dari Sis Grace ini terkait dengan Kaisang. Dia minta untuk awak media bertanya langsung kepada beliau karena itu memang urusan pribadi ya. Lalu terkait dengan akun Fufafa yang juga ikut dipertanyakan pada kesempatan ini, Sis Grace juga mengatakan ya itu belum tentu kebenarannya bahwa itu adalah miliknya Gibran. Perlu verifikasi terlebih dahulu apakah akun Fufafa itu adalah miliknya Gibran atau bukan. Situasi ekonomi kita saat ini. Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal ya. Sampai kan Mas Kaisang sampai udah ketahuan ternyata jet pribadinya itu punya salah satu induk perusahaan Shopee dan Garena. Saya no comment ya terhadap itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep. Saya mengurus partai ya. Kaisang Pangarep itu Partai. para petinggi PSI mengaku mereka tidak tahu menau. Ini baru seru ya kasus ini. Benarkah Kaisang menghilang? Saya kira ini kaitannya juga dengan pernyataan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Jadi ketika heboh kemarin soal Kaisang yang menggunakan pesawat ke Amerika Serikat itu kan kemudian sejumlah kalangan itu mempertanyakan, bahkan melaporkan kepada KPK, misalnya masyarakat anti korupsi itu mendatangi KPK untuk melaporkan penggunaan pesawat pribadi oleh Kaisang itu karena diduga itu merupakan bentuk dari gratifikasi gitu ya. Dan di media sosial kan kemudian juga terungkap bahwa kelihatannya ini adalah gratifikasi kepada Kaisang karena kalau sebelumnya kan disebutkan bahwa kalau dia menyewa pesawat pribadi itu private jet yang mewah seperti itu maka tidak kurang dia harus mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar. Tapi para netizen kemudian berhasil membongkar fakta bahwa
pemilik dari pesawat yang ditumpangi oleh Kaisang ini adalah petinggi dari perusahaan yang punya saham di Shopee ya. Shopee ini adalah situs belanja online yang sekarang punya pangsa pasar terbesar di Indonesia, dan diketahui mereka ini punya hubungan dekat dengan keluarga Pak Jokowi karena mereka ini juga kemudian membuka hub atau membuka kantor perwakilannya itu di Solo. Ini kalau betul seperti itu kan berarti ini adalah bentuk gratifikasi. Sebenarnya dua-duanya tetap jadi soal ya. Kalau betul misalnya Kaisang itu menyewa pesawat sampai 8,5 miliar, duitnya dari mana? Karena sebagai seorang pengusaha kan Kaisang ini adalah seorang pengusaha ala-ala ya, karena tidak jelas sebenarnya bisnis usahanya apa. Banyak sekali memang sebelumnya disebutkan dia punya sejumlah perusahaan dan kemudian banyak sekali investor yang masuk. Tapi kalau kita lihat di lapangan kan tidak ada satupun perusahaan dia yang berkembang dengan baik, bahkan beberapa di antaranya itu bangkrut. Tapi kok bisa dia mengeluarkan uang sampai 8,5 miliar? Sebaliknya kalau itu dia kemudian mendapat pinjaman dari seorang pengusaha dan kemudian pengusaha itu dikenal dekat dengan keluarga Jokowi, jadi pertanyaan apakah ini bukan bentuknya gratifikasi, meskipun sebelumnya itu muncul perdebatan ya, karena ini berkaitan dengan pernyataan juru bicara KPK Tessa Mardika yang menyatakan bahwa KPK tidak bisa memanggil Kaisang karena Kaisang bukan pejabat publik. Ini menimbulkan kehebohan dan protes. Baik sahabat sekalian, memang terkait hal ini masih diperdebatkan ya, karena Kaisang adalah bukan pejabat publik, sedangkan undang-undang terkait dengan gratifikasi ini berlaku untuk para pejabat publik. Tetapi juga ada pandangan dari pihak tertentu yang mengaitkan bahwa Kaisang adalah putra seorang presiden. Jika ia bukan seorang putra presiden, tidak mungkin mendapatkan ya pinjaman ataupun sewa dari private jet tersebut. Kalaupun sewa, ya dia uang dari mana? Karena sekali jalan ini sekitar 8M. Lalu dikaitkan dengan usahanya yang menurut banyak pihak bahwa itu ada yang sudah bangkrut dan tidak berjalan normal atau tidak berjalan seperti biasanya, sehingga kalau dikaitkan dengan sewa private jet ini barangkali dianggap sesuatu yang tidak masuk akal dari berbagai kalangan. Dan untungnya kemudian PLT Ketua KPK yakni Nawawi Pemulango dan juga kemudian Alexander Marwata menyatakan bahwa mereka tetap bisa memanggil Kaisang, apalagi seperti kata Alexander Marwata, ini bisa modus gratifikasi dari pengusaha kepada bapaknya Kaisang yakni Jokowi. Karena yang betul pertanyaan dalam kaitannya apa kemudian si pengusaha ini memberikan pinjaman pesawat kepada Kaisang kalau tidak dikaitkan dengan posisi bapaknya sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena itu Alexander Marwata pada hari Jumat lalu itu menyatakan mereka itu akan segera mengklarifikasi Kaisang Pangarep, dan katanya surat panggilan untuk mengklarifikasi itu sudah dikonsep. Kaisang sendiri setelah heboh soal bagaimana dia menggunakan pesawat private jet mewah dan liburan mewah di Amerika bersama istrinya Erina Gudono itu kemudian menghilang ya dari media sosial. Tetapi seperti dikatakan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Kaisang itu dijadwalkan pada tanggal 28 Agustus kemarin akan kembali ke Indonesia. Kaisang itu katanya akan mengantarkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, ini kader Golkar dan kader PKS yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Dan dari 13 partai yang mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu kan PSI termasuk salah satu pendukungnya, karena itu dia akan hadir. Tetapi pada saat pasangan dari Ridwan Kamil dan Suswono itu mendaftar ke KPUD tidak terlihat Kaisang Pangarep. Ada pengurus wilayah PSI dan pengurus PSI yang lainnya. Tetapi mungkin karena memang ini levelnya adalah kepala daerah, maka tidak ada ketua umum. Karena dari partai-partai lain juga tidak ada yang hadir ketua umumnya. Nah, sejak itulah kemudian orang kehilangan jejak dari Kaisang Pangarep, kemana dia, begitu ya. Karena itu, karena KPK kemarin mencari-cari juga Kaisang Pangarep, kemudian di media sosial ini ada seorang aktivis medsos, John Sitorus. John Sitorus ini dulu sesungguhnya dia dikenal sebagai buzzernya Pak Jokowi, yang pada Pilpres kemarin itu kemudian menyeberang menjadi buzzer dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan ini sangat aktif di media sosial. Pada hari Senin kemarin dia memposting sebuah postingan yang membuat heboh dan kemudian banyak disebar oleh para netizen, yakni di situ dipasang foto Kaisang bersama Erina Gudono dan kemudian diberi caption "dicari orang hilang".
Nama Kaisang Pangarep, ciri-ciri berat kurang lebih 80 kg, umur 29 tahun, tinggi Missing person. 175 cm, tengil dan wawasan pengetahuan umumnya agak kurang. Terakhir kali terlihat bersama istrinya Erina Gudono naik jet pribadi makan roti 400.000, nginap di hotel bintang 5 Amerika Serikat sekitaran tanggal 20 Agustus. Bagi yang menemukan sosok ini harap hubungi warga plus 62 karena KPK nggak berani mencari untuk diperiksa. Cuitan dari John Sitorus itu kemudian menjadi trending topik, banyak dibagikan. Wah, ini netizen ini cukup keren ya, John Sitorus ini. Dia membuat berita kehilangan, tetapi dengan caption yang cukup unik dan menarik ya, kalau kita baca dan kita dengarkan tadi. Dan ini mungkin juga bagian dari ungkapan kekesalan warga atau masyarakat atau rakyat itu sendiri ketika negara lagi ya galau dengan adanya putusan MP yang mesti dikawal dan dilakukan demo, tetapi justru ya salah satu keluarga dari presiden atau keluarga istana bepergian ke luar negeri dengan menggunakan private jet seperti itu ya. Di platform X gitu ya. Dan ini tentu saja bukan pencarian resmi, adalah pencarian olok-olok saja. Ini sekaligus juga meledek KPK gitu ya, karena ya sebelumnya kan, sebelum kemudian akhirnya Alexander Marwata menyatakan bahwa dia akan memanggil untuk klarifikasi, itu ada kesan bahwa KPK itu ogah-ogahan menghindar begitu ya. Sebab tidak lama setelah kasus ini meledak, itu kan kemudian aktivis dari Universitas Negeri Jakarta, ini seorang dosen yang dikenal sebagai aktivis 98, Ubaidillah Badrun, itu kan kemudian mendatangi KPK. Dia menganggap ini jadi momentum KPK untuk membongkar kembali laporan dia yang dilaporkan 2,5 tahun lalu. 2,5 tahun lalu itu Ubaidillah Badrun itu melaporkan bukan hanya Kaisang tapi bersama dengan Gibran dengan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Ini berkaitan dengan investasi bisnisnya, di mana di dalam bisnis yang baru itu disebutkan ada masuk modal dari anak seorang petinggi Sinarmas Group, yakni Gandhi Sulistiono. Ini adalah anggota One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, dan sebelumnya dia itu adalah baik ya. Ternyata sebelumnya juga sudah dilaporkan oleh salah satu dosen dari UNJ ini ya, Pak Badrun, terkait dengan Gibran dan juga Kaisang yang disinyalir mendapatkan gratifikasi dengan investasi modal usaha dari beberapa pihak. Tetapi hal itu tidak bisa terbukti dan tidak ditindaklanjuti oleh pihak KPK, sehingga ketika isu terkait dengan, bukan isu lagi, tapi terkait dengan keberangkatan Kaisang dan istrinya ke Amerika menggunakan private jet, maka ini menjadi kesempatan bagi Badrun ini untuk kembali mendatangi KPK dan melaporkan. Mungkin sebagai Badrun pasti dia juga kesal. Ini kamu KPK dulu saya pernah laporkan, tetapi kamu tidak lanjuti. Nah, ini terbukti kembali. Nah, artinya bahwa dengan demikian KPK juga pasti harus bisa menunjukkan profesionalitasnya terkait menanggapi laporan dari warga. Jika keberkas ataupun juga ya apa yang harus disiapkan sudah lengkap semua, tentunya juga perlu diambil tindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku tentunya ya. Besar Indonesia di Korea Selatan. Dan waktu itu penunjukan dari Gandhi ini juga menimbulkan tanda tanya gitu, atas dasar apa dia kemudian bisa menjadi duta besar di Korea, padahal kan latar belakang dia ini adalah seorang profesional di Sinarmas Group. Di luar itu Gandhi ini dikenal sebagai dia pernah terlibat dalam kepengurusan olahraga di PBSI. Jadi tidak pernah ada latar belakang dia sebagai seorang diplomat gitu, tiba-tiba saja diangkat menjadi duta besar di Korea Selatan. Dan kemudian setelah masa kerjanya habis, masa dinasnya habis di Korea Selatan, dia kemudian diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ini kemudian banyak orang yang mengkait-kaitkan ini karena hubungan dekat antara anaknya Gandhi Sulistiono ini dengan Gibran dan Kaisang, dan bahkan mereka punya bisnis bareng. Dan selain Ubaidillah Badrun itu, masyarakat anti korupsi MAKI itu juga mendatangi gedung KPK dan juga membawa data-data lebih lengkap berkaitan dengan penggunaan private jet dari Kaisang dan Erina Gudono itu. Penggunaan private jet ini memang menimbulkan kehebohan karena secara tidak langsung itu diposting oleh Erina Gudono di unggahan akun Instagramnya. Pada waktu itu dia memotret sayap pesawat dari jendela, dan kemudian para netizen ini mengenali bahwa ini bukan pesawat komersial, ini adalah pesawat pribadi. Selain itu kemudian Erina dan juga Kaisang itu kan mengunggah ketika momen mereka liburan di Amerika Serikat, komersial, dan kemudian mereka membeli stroller yang harganya puluhan juta kan, dan kemudian yang juga jadi heboh itu
ketika Erina mengomentari roti yang dimakan oleh Kaisang Pangarep tuh harganya itu sampai 400.000 rupiah. Ini bisa. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video ini memang kita juga sedikit kesal ya. Kok bisa-bisanya Erina harus memposting itu di saat situasi lagi genting di tanah air. Kalau sudah menggunakan private jet misalnya, entah dipinjamkan atau apapun itu bentuknya, coba kalau tidak diposting mungkin tidak seheboh ini ya. Ini akibat dengan ya postingan di media sosial yang berujung dengan gaduh seperti ini. Dan ini kalau mau dipikir-pikir ya, apakah ini keceplosan ataukah ya tujuannya untuk menunjukkan atau show off ke publik bahwa mereka ada ke Amerika, lalu bahkan sampai di sana makan roti seharga 400.000, telur dadar seharga 500.000, itu pun diposting semua. Memang kalau dipikir-pikir Erina memang seorang selebgram, tetapi dia harus menyadari saat ini beliau adalah menantu seorang presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Artinya bahwa setiap tindak tanduk mereka itu akan diikuti. Melakukan perbuatan baik pun dikatakan salah, apalagi salah. Jadi ini menjadi blunder sebenarnya. Dan ya mau menyesal tapi mau bagaimana lagi ya Erina. Akibat postinganmu hasil akhirnya seperti ini. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Kaisang Pangarep mendadak hilang. Fedi Nuril minta KPK tanyakan keberadaannya ke PSI. Sementara pihak KPK berencana akan mengirimkan surat undangan kepada Kaisang untuk mengklarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi, aktor Fedi Nuril lantas meminta KPK untuk menanyakan keberadaan Kaisang ke Partai Solidaritas Indonesia. Kalau mereka pun tidak tahu, berarti menurut Pak Bambang Pacul, Kaisang sebagai ketua umum tidak disiplin dalam berkomunikasi. Tweetnya dikutip kilat.com dari akun X @realfedinuril. Bagaimana menurut Koncok Kilat? Di manakah Kaisang berada? Apakah sedang di luar negeri? Tulis di kolom komentar. Baik sahabat sekalian, itu postingan dari Fedi Nuril, salah seorang aktor ya, terkait dengan isu menghilangnya Kaisang. Baik, setelah dari artis Fedi Nuril, selanjutnya kita dengarkan komentar dari seorang pengusaha, seorang konten kreator, dan juga adalah seorang dokter, yaitu Dr. Richard Lee, terkait dengan informasi Kaisang dan juga Erina yang bepergian ke Amerika menggunakan private jet dan hingga membuat gaduh di Indonesia saat ini. Mari kita dengarkan apa pernyataan dari Dr. Richard Lee berikut ini. Nah ini Dr. Richard Lee bukan beri pernyataan tetapi justru membuat tebak-tebakan ya, tebakan tentang siapa yang ke Amerika dengan menggunakan pesawat jet, lalu usahanya apa sampai bisa seperti itu. Mungkin menurutnya ya, saya seorang dokter, pengusaha, seorang content creator juga, belum tentu ke Amerikanya menggunakan private jet, tetapi ini seorang pengusaha apa sampai bisa ke luar negeri menggunakan jet pribadi ini. Ini sebagai bentuk kritikan juga dari seorang Richard Lee ini ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan apa pernyataan dari para aktivis 98 yang mungkin juga melaporkan terkait isu gratifikasi yang dialami oleh putra bungsu dari Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep ini. Untuk itu mari kita dengarkan ya apa statement dari para aktivis 98 yang mereka juga berupaya untuk membuatkan laporan ke polisi atas menghilangnya ya, dalam tanda kutip ya, menghilangnya Kaisang Pangarep. Mari kita dengarkan pernyataan dari para aktivis yang diwakili ya. Salah satu orang ini aktivis 98 yang memberikan pernyataan terkait hal ini. Ini aktivis 98 melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus orang hilang. Kita melihatnya, dan kebetulan orang itu Kaisang Pangarep yang merupakan ketua umum PSI. Kita datang ke sini juga untuk membantu KPK yang sedang kesulitan ya dalam mencari keberadaan Kaisang dan mengirimkan surat. Oleh karena itu kami memberikan dorongan lembut pada lembaga negara untuk saling berkoordinasi agar satu anak bangsa yang merupakan aset penting, aset bangsa ini dapat ditemukan dan bisa memberikan keterangan pada
kita semua mengenai apa yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan terkait pesawat dan lain-lainnya. Jadi kita sudah memberikan laporan aduan ini. Baik sahabat sekalian, ini dari aktivis 98 ini, mereka menyampaikan bahwa mereka membantu pihak KPK untuk berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya, dan mereka melakukan laporan aduan ya ke pihak kepolisian. Dan menurut mereka bahwa ini mereka membantu. Artinya apa? Bahwa menurut mereka KPK itu tidak serius menangani pengaduan ini. Harusnya KPK memiliki jejaring tentunya, baik itu di kejaksaan, di pihak kepolisian, dan juga BIN dan lain-lain tentunya ya. Tetapi sepertinya ya KPK tidak serius, sehingga menurut para aktivis 98 ya kami melakukan dorongan lembut dengan melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian untuk membantu KPK agar segera ya atau mempercepat untuk ditemukannya kembali seorang anak. Ya, mereka katakan tadi itu Kaisang dianggap sebagai seorang anak yang merupakan aset bangsa yang harus segera ditemukan untuk memberikan keterangan itu. Baik, ini aktivis 98 memang berupaya atau berjuang keras untuk bisa bagaimana Kaisang harus bisa memberikan klarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi ke Amerika, pulang pergi malah ya. Baik saudara sekalian, setelah menyaksikan atau mendengarkan komentar dari para pihak tadi, mari kita ikuti lagi apa komentar dari para warga atau netizen terkait kasus ini ya, yang disinyalir merupakan kasus gratifikasi yang diterima atau yang dialami oleh putra bungsu dari Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Oleh karena itu, mari kita ikuti statement dari para netizen berikut ini. Izin balik dulu ya. Kasih semua. Mas, pesawat jet gimana Mas? Tadi itu gimana Mas? Itu milik Kaisang atau dari perusahaan lain Mas? Mas Kaisang dari siang Mas. Mas. Aduh. Mas dari pagi Mas. Dari pagi Mas. Tolong dong dikit aja. Mas, dikit aja. Apanya dari PSI? Mas Kaisang ini yang ngomong. No comment ya, jadi PSI no comment soal dugaan yang jet pribadi ditangani KPK saat ini. Kalau tadi lagi jalan langsung jalan. Nanti rapatnya bahas apa aja? Rapatnya bahas apa aja? Koordinasi. Ya. Termasuk soal isu. Ada pembahasan jet pribadi juga sih soal klarifikasi dan lain-lain. Terima kasih ya teman-teman. Thank you. Jumat 30 Agustus siang tadi, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut akan mengirim surat panggilan buat putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, terkait dugaan gratifikasi pemakaian pesawat jet pribadi saat berkunjung ke Amerika Serikat. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memastikan KPK sudah membuat surat undangan tersebut dan pemanggilan Kaisang merupakan prosedur biasa, tidak terkait dengan upaya penindakan. Sesuai dengan hasil telaah, nanti siapa yang akan menindaklanjuti itu, tentu saja seperti itu hasilnya. Jadi apa yang kemarin media Pak kapan dipanggil untuk diperiksa, saya sampaikan, saya nggak pernah bilang loh bahwa itu akan dilakukan penindakan ya. Kami akan mengundang untuk klarifikasi, dan itu ranahnya ranah pencegahan ya. Saya tidak pernah bicara klarifikasi ini ke ranah penindakan, kan begitu. Ini masih berproses ya. Tentu kami sih malah sebetulnya berharap ya, kalau menyangkut kapasitas private jet itu, saudara Kaisang sendiri yang mendeklar, kan gitu, mendeklar apakah fasilitas itu diberikan dalam rangka bisnis to bisnis yang bersangkutan itu selaku pemegang saham di salah satu perusahaan dan itu fasilitas dari perusahaan dan seterusnya, atau kalau gratifikasi, bagaimana kalau yang bisa menganggap bahwa itu gratifikasi, kapan tinggal laporkan ke KPK, kami nanti yang akan menetapkan. Kalau kami menetapkan bahwa itu gratifikasi, silakan ganti biayanya itu ke negara, selesai, kan begitu kan, itu saja.
usah dibesar-besarkan. Ini mekanisme yang normal saja yang terjadi pada siapapun warga negara. Ya. Jadi tidak melihat siapa orang itu. Saya pikir itu ya. Sebelumnya putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan sang istri Erina Gudono menjadi bahan pembicaraan karena diduga menggunakan jet pribadi untuk pelesiran ke Amerika Serikat. Keduanya ke Amerika Serikat menggunakan pesawat Gulfstream jenis G650ER bernomor M588SE yang terbang dari Halim Perdana Kusuma Jakarta dan mendarat di Philadelphia, Amerika Serikat. Biaya sewa pesawat itu pun diperkirakan mencapai $556 Amerika Serikat atau setara dengan 8,67 miliar rupiah. Pesawat ini dirancang Aerospace sejak 2005 dan sering disebut sebagai puncak kemewahan dalam dunia penerbangan bisnis karena harga sewanya yang mahal tetapi cepat. Kaisang itu kita nggak tahu di mana. Yang menjadi pertanyaan gue, Kaisang itu kan punya pas pampres, ya nggak? Berarti pas pampresnya ikutan hilang dong. Nggak dicariin tuh sama atasannya. Aduh, udahlah. Mas Kaisang, dicariin tuh sama KPK. Lagi di mana sih? Main petak umpet. Udah pulang kan ke Indonesia? Kata kader Anda sih udah pulang ya, harusnya udah di Jakarta ya. Tapi kan sekarang nggak tahu lagi di mana. Apalagi coba bujuk Bapak gitu ya supaya bisa ya main aman lah sama KPK. Bujuk-bujuk KPK dikit, pakai oleh-oleh dari Amerika gitu. Kemarin-kemarin aja paling kenceng, nggak mau dapet proyek dari bantuan Bapak, nggak mau masuk ke kursi pemerintahan. Tapi kok sekarang ada kasus gratifikasi private jet, langsung ngumpet sih. Nah masalahnya gue juga udah terlanjur skeptis sama KPK. Apakah mereka nggak bisa nemuin Kaisang atau nggak mau? Soalnya nih KPK kan sekarang statusnya udah jadi ASN ya. Jadi masa sih nangkep orang yang udah bikin mereka dapet posisi di KPK sebagai ASN? Ya kalian mungkin gak lupa lah ya siapa yang meresmikan KPK, lembaga independen, jadi lembaga PNS gitu loh. Itu kan kelakuannya Mulyono tahun 2020. Nah sekarang kan KPK lagi kesusahan tuh ya nyari anak presiden. Mungkin kalian bisa bantu. Nah kebetulan juga kan ini lagi dibuka lowongan ASN ya, lagi dibuka loker CPNS. Nah gue saranin sih kalian daftar tuh jadi pegawai KPK. Siapa tahu gak cuma Kaisang yang bisa diajak buat klarifikasi, tapi juga sekalian nangkep Harun Masiku. Jangan setengah-setengah. Perkara pesawat jet pribadi Kaisang dan Erina Gudono aja belum kelar. Anak mantu Presiden Jokowi udah ketahuan bikin ulah lagi. Kali ini giliran anak kedua Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dan suaminya Bobi Nasution yang kepergok baru saja turun dari sebuah private jet. Kalian lihat foto ini si Bobi Nasution, kemudian ini si Kahiyang Ayu. Jadi mereka ini kayaknya dikawal oleh pas pampres ya. Terus foto ini juga nih, ini kayaknya mereka lagi antri mau naik ke pesawat. Kayaknya ini Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu beserta keluarganya ya, karena kelihatan banyak orang di sini. Menurut informasi yang beredar, pesawat jet pribadi ini katanya dimiliki oleh salah seorang pengusaha kaya raya di Sumatera Utara. Dan diduga ini adalah momen terjadi di tahun lalu saat mereka akan menghadiri pernikahan Kaisang dan Erina Gudono. Jika benar Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution menerima fasilitas mewah berupa jet pribadi dari seorang pengusaha, itu artinya mereka sudah menerima gratifikasi. Kali lagi nih saya tegaskan bahwa gratifikasi itu termasuk dalam kategori korupsi. Apalagi si Bobi Nasution ini merupakan pejabat publik, wali kota Medan. Kahiyang Ayu itu anaknya presiden. Jadi ini kayaknya wajib banget nih diusut oleh KPK. Buat kalian yang masih berpikir tidak ada yang salah dengan keluarga Pak Mulyono ini, entah bagaimana lagi saya harus memberitahu kalian. Masih tentang anak bungsu Mulyono yang manja itu, yang sekarang lagi jadi most wanted man in Indonesia. Ada yang janggal banget dari hilangnya Kaisang dan respon para politisi di sekitarnya. Lo bayangin, partai dia sendiri, PSI, itu responnya malah lempar bola api ke tempat yang lain. Contohnya, statement dari Grace Natali yang bilang kalau maaf saya nggak tahu, itu bukan porsi saya tentang Kaisang. Terus sekjennya nih, kan Kaisang ini ketum PSI,
sekjennya logikanya adalah orang kedua setelah Kaesang dong. Malah statementnya bilang, saya bukan jubirnya Kaesang, jadi saya nggak bisa ngejawab. Loh, ini kok nggak dibela partai sendiri sih? Ini sih bukan nggak mau ngebela namanya, tapi mungkin merasa memang bener ada gratifikasi jet pribadi ke Kaesang dan juga keluarga Mulyono. Yang herannya, malah Kaesang ini dibelanya sama elemen yang lain. Contoh, ada elit Golkar yang bilang kalau penggunaan jet pribadi ke Kaesang itu ya it's okay, karena Kaesang bukan penyelenggara atau pejabat publik negara. Joelah Golkar, cair nih cair. Terus herannya malah dibela sama wakil ketua TKN. Apa coba hubungan TKN sama Kaesang? Yang bilang kalau yang pakai jet pribadi itu bukan cuma Kaesang, tapi juga masyarakat biasa. Masyarakat yang mana coba? Udah gue bilang, tiap hari kita dempet-dempetan naik KRL, macet-macetan di jalan, kena ganjil genap. Dan lo mau tahu siapa yang bikin statement empatik kayak gitu di tengah masyarakat kita lagi sulit? Ya, dia adalah Sylvester Matutina yang baru viral karena ngatain Bung Rocky, blok dan sat. Itu dia orangnya. Jadi nggak heran kan? Orang-orang yang bela Kaesang bentukannya begitu semua. Lagi-lagi, kita mendorong KPK untuk segera melakukan investigasi kepada Kaesang. Karena ini bukan tentang kita iri dan dengki. Ini tentang seorang anak presiden, seorang adik wapres terpilih yang terduga melakukan gratifikasi dan juga bisa jadi membongkar gurita korupsi keluarga Mulyono. Jadi kalau Kaesang hilang, coba lapor ke Kontras. Siapa tahu diculik tim mawarnya Prabowo. Kaesang ketemu. Ya gengs, walaupun tetap nggak nampak di layar kaca atau layar online, tapi Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengklaim Kaesang ada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu dan tiap hari ngantor di PSI, bahkan memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan Pilkada 2024. Nah, kalau gitu kita tinggal tunggu aja nih, apakah Kaesang akan klarifikasi masalah jet-jetan itu ke KPK secara sukarela, atau apakah KPK akan kirim surat undangan untuk klarifikasi ke Kaesang? Kan sekarang udah tahu tuh Kaesang ada di mana. Bukan sok-sokan bijak ya, gengs, tapi menurut gua kok kayaknya harusnya kan sukarela aja ya klarifikasi. Karena kan dulu PSI keluar-keluar mulu berantas korupsi dan ngeratifikasi kan juga termasuk korupsi. Atau mungkin dia bingung mau klarifikasi gimana, wong emang begitu adanya. Tapi mungkin ya, mungkin. Nah, kita tunggu aja deh ya. Saya Tribudi Utama, speak up apa yang harus disuarakan. Rakyat keluarkan DPO Kaesang dan Erina menghilang saat mau dipanggil KPK. Lu pada berharap Kaesang muncul sekarang gitu? Ya nggak mungkin lah, taruhan yuk sama gua. Kalau kata gua mah emang bener jangan muncul dulu lu Kaesang. Soalnya kalau munculnya sekarang, lu tuh pasti dikira blunder. Soalnya ini situasi kan lagi panas-panasnya ya, apa-apa tuh digoreng. Lu mau ngomong bener pun pasti disalah-salahin, ujung-ujungnya apa? Lu dibilang blunder. Udah lah, emang kadang-kadang diam itu emas ya, biar yang panas itu makin kepanasan maksudnya. Oi, kok pada tenang-tenang aja sih? Kayak nggak ada apa-apa. Emang pada nggak sadar kalau anak Raja Jawa hilang? Udah hampir seminggu Kaesang hilang loh. Kalau KPK nggak mampu menemukan Kaesang, jangan-jangan emang nggak niat nyari aja. Coba dong pakai bantuan orang pintar. Segala dukun beranak juga boleh. Kali aja Bu Dukun lihat Kaesang lewat depan rumahnya. Terus, udah dicoba belum pakai anjing pelacak? Kaesang hilang sama istrinya kan? Masa nggak kecium? Kok gue nggak ngeliat gambar Kaesang hilang di tiang-tiang listrik yang tulisannya telah hilang, bocil, terakhir terlihat naik jet pribadi bareng istrinya yang doyan makan roti mahal. Lagian, emang bapak ibunya pada nggak nyariin apa? Kan bapaknya Kaesang katanya memiliki semua data intelijen. Masa anak sendiri hilang nggak ketemu? Emang PSI nggak cemas apa ketumnya hilang? Kita rakyat jelata aja khawatir Kaesang hilang. Khawatir kalau kasus jet pribadi, MOU sama Shopee bakal ikutan hilang juga kayak Kaesang. Lagian zaman udah canggih, emang masih bisa orang hilang. Kecuali kalau emang sengaja hilang atau diumpetin. Apalagi yang hilang sukanya flexing. Biasanya warganet yang budiman paling jago urusan menemukan. Tolonglah kalian cari Kaesang, karena kemarin masyarakat sudah marah akibat RUU Pilkada.
Masa besok mau disuruh demo lagi? Ya nggak apa-apa sih. Salam semangat antitesa 24. Anak Amin Rais buat surat terbuka untuk Kaisang. Ini isinya. Putri Amin Rais, Hanum Salsabila dalam akun X-nya merilis surat terbuka untuk Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Dalam surat terbuka itu, Hanum menyebutkan pamer kemewahan yang dilakukan Kaisang dan Erina di Amerika Serikat telah melukai hati rakyatnya. Apalagi, jutaan pemuda dan pemudi Indonesia sedang hidup tersoak-soak, ada juga yang bayar utang pinjol hingga akhirnya mencabut nyawa sendiri. Ada yang pintar tetapi tidak mampu untuk membayar UKT. Oleh karena itu, dia mengaku sakit hati dengan aksi flexing yang dilakukan oleh Kaisang dan Erina. Teman Alinea, bagaimana menurut kamu tentang surat terbuka ini? Lagi rame nih, ini perkara bapak lagi nyariin kerja buat anaknya satu negara, repot. Ini mungkin judulnya Rakyat versus Satu Keluarga. Aduh, DPR kocak banget sih. Bisa gitu yang merubah sesuai keinginan dan pesanan. Begitu tuh kalau udah ada yang dipegang kebusukan. Jadi nurut aja ya. Aduh, ini tuh bukan soal kalah atau menang pemilu, ini tuh soal apa? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini 58% pada kemana ya? Jangan dikritik, nanti malah ditanya, emang lu udah ngelakuin apa buat negara? Ini yang lain juga pasti bingung nih mau komen apa. Orang partai yang didukung akhirnya gabung. Kalau nanya, kok influencer yang kemarin dukung diem aja? Ya udah kenyang lah, ngapain ribut? Kemarin kan kerja, kalau mau ribut bayar lagi. Lu sih lu dulu gara-garanya pakai ngatain pelongo, sekarang udah di akhir powerful banget. Aduh, kalau aja 10 tahun lalu nggak ada yang berusukan masuk gorong-gorong pasti kelihatan salah. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan isu yang lagi santer, yaitu menyangkut putra bungsu dari Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang diduga atau disinyalir menggunakan private jet, dan sementara ini ditelusuri oleh pihak KPK atas desakan dari warganet tentunya ya. Dan seperti apa yang sudah kita lihat tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Dan kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.